Hai guys, welcome back to channel. Oke, berjumpa kembali di channel yang sama bersama dengan Gus. Oke, di video kali ini saya menjelaskan tentang permasalahan yang biasanya terjadi pada TAFE Ref 8 ini ya. Jadi saya di sini fokuskan untuk permasalahannya saja ya. Jadi mungkin masalah setupnya, bagaimana cara menyambungkan atau mensinkronkan ke komputer atau ke HP, nanti di lain kali mungkin saya akan bahas. Jadi saya cuma menjelaskan di sini permasalahan yang biasa terjadi untuk TAFE Ref 8 ini. Jadi video ini dikhususkan bagi pengguna lama ataupun pengguna baru ya. Jadi berdasarkan pengalaman teman-teman, waktu saya mencoba membeli TAFE Ref 8 ini sebelum saya recording, itu biasanya saya telepon langsung ke penggunanya, langsung ke penjualnya ya, untuk menanyakan bagaimana caranya. Soalnya seringkali untuk pertama kali ini saya masih bingung menggunakan, teman-teman, jujur bingung banget. Ya. Tapi lama-kelamaan saya sudah pengalaman ya, sudah tahu bagaimana permasalahannya untuk menguasai TAFE Ref 8 ini ya. Sombong amat. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan itu permasalahan biasanya yang terjadi pada TAFE Ref 8 ini. Pertama, itu suaranya sama sekali tidak masuk ataupun tidak sinkron ya, karena di sini ada beberapa fungsinya, ada beberapa fiturnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8. Oke? Dan biasanya tidak masuk suaranya. Oh my god. Wow. Kemudian suara yang kedua adalah kecil sekali suaranya. Oke, terlalu kecil sehingga tidak memuaskan ya. Oke, bahkan boleh dikata 0% lah untuk masuk suaranya. Kemudian yang ketiga, suara yang terjadi biasanya itu kresek-kresek. Kenapa biasanya kresek? Terhilang, datang gitu ya. Jadi maksudnya kresek atau mungkin putus-putus suaranya. Kemudian suara selanjutnya adalah itu ketimpa musiknya. Jadi mungkin kita lagi nyanyi nih. Ini yang problem yang selalu terjadi nih. Kita nyanyi pas musiknya, instrumennya ataupun audio musiknya masuk. Ketika kita nyanyi itu ketindih, jadi suaranya jadi kecil, suara kita jadi besar. What? Nah, itu dia permasalahannya. Jadi ada beberapa permasalahan yang akan saya bahas untuk di TAFE Ref 8 ini. Itu terdapat masalahnya saja ya. Dan untuk masalah setupnya nanti di lain kali saya akan bahas, teman-teman. Oke? Tonton video ini sampai terakhir, teman-teman. Pertama, teman-teman, biasanya permasalahan yang terjadi pada TAFE Ref 8 ini, oke, itu biasanya terjadi pada handphone, ya, terjadi pada handphone. Maksudnya, jadi ini mungkin hal sepele. Jadi itu waktu saya saya membeli ini, saya seringkali telepon ke pemiliknya, penjualnya, bagaimana sih cara menggunakannya ini, ya. Jadi saya telepon untuk cara mensinkronkan ke HP ataupun ke laptop, ya. Ini untuk TAFE Ref 8. Nah, permasalahan yang pertama biasanya itu tidak masuk suaranya, itu terdapat pada kondom. Ini kondom HP. Jadi mungkin teman-teman ada yang menggunakan kondom HP terlalu tebal, itu biasanya tidak masuk. Contohnya seperti ini ya. Ini biasanya tidak masuk, teman-teman ya, di sini. Nah, di sini biasanya ganjal ya. Itu ganjal biasanya sehingga tidak masuk, tidak sinkron ya ke HP ini. Nah, ini jadi kita harus membukanya. Mungkin setidaknya untuk lebih aman. Tapi setidaknya teman-teman bisa mencobanya untuk memastikan apakah suara benar-benar masuk atau tidak. Oke, itu yang pertama, ada terdapat pada kondomnya ya, kondom HP ini. Jadi kita buka dulu. Ini seperti ini, kita buka dulu kondomnya, baru kita pasang, teman-teman, untuk memastikan apakah betul-betul masuk atau tidak. Oke, itu terdapat pada kondom HP-nya. Kemudian yang kedua, itu biasanya terdapat pada kamera, teman-teman ya, kameranya. Nah, kameranya ini biasanya mungkin ada kamera teman-teman itu mungkin belum update ataupun memang tidak sinkron ya untuk kameranya. Dan saya sarankan bagi teman-teman untuk pengguna baru, mungkin sebaiknya teman-teman download open kamera ya. Kalau misalnya HP-nya lumayan smartphone-nya bagus ya, tentunya juga kameranya support ya. Jadi sebaiknya teman-teman mungkin download namanya open kamera ya, open kamera.
Oke, dan itu terdapat di Play Store ya teman-teman, ataupun di App Store ya. Jadi silakan di-download dulu Open Camera. Oke, terus selanjutnya ada biasanya terdapat pada ini colokannya ya, mungkin colokannya longgar ataupun goyang-goyang. Itu tapi kalau misalnya single ataupun sendiri itu biasanya jarang goyang sih. Itu cuma biasanya kalau kita gunakan dua orang ataupun dua mic ya. Ini biasanya saya pakai splitter seperti ini. Ini saya bilang sih namanya splitter. Karena ini fungsinya sama sih teman-teman ya, yang jelaskan di video sebelumnya itu tentang splitter. Cuman ini pendek ya, dan ini kalau ini kita gunakan di sini untuk mic itu tidak masuk ya kalau untuk dua, karena terlalu dempet sekali ya, terlalu dempet di sini. Jadi kita menggunakan splitter yang pendek seperti ini ya, yang kecil. Nah biasanya ini juga terdapat pada di sininya splitternya. Kalau misalnya kita sambung, contoh ini mic ya, sambungan mic ada dua. Ini mic 1, ini mic 2, ini saya pasang. Nah ini kan seperti ini teman-teman ya. Ini kemudian kita pasang lagi untuk yang satu, untuk micnya yang nomor 2 ini seperti ini. Nah ini tuh biasanya goyang teman-teman, sehingga suaranya kresek. Jadi pastikan jika teman-teman untuk menggunakan yang dua mic ini, teman-teman harus letakkan bagus-bagus ya, harus supaya tidak goyang. Mungkin diberikan jarak supaya tidak goyang gitu ya, ataupun mungkin bisa diganjal sini supaya, karena ini biasanya sering terputar-putar begini teman-teman ya, ini terputar-putar. Jadi mungkin di bawahnya sebaiknya diganjal gitu supaya tidak goyang, supaya teman-teman tenang dalam untuk recording seperti itu ya. Jadi itu biasanya permasalahan umum yang sering terjadi. Kemudian yang keempat itu biasanya terdapat pada ini, yang colokannya di sini ada berapa colokan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Di sini ada 8 colokan. Nah biasanya itu kalau misalnya mungkin kita buru-buru atau mungkin tidak perhatikan ya. Ya biasanya saya juga biasa terjadi nih. Ini biasa juga terjadi. Jadi ini tuh untuk rekamannya live satunya biasanya saya ketukar gitu ya, seharusnya live satu ini untuk ke kamera ya, ke open kamera, tetapi malah saya sambungkan ke audio instrument ya. Ini audio instrumennya ini ya, ini biasanya ketukar teman-teman. Audio instrument ini adalah mungkin di lain kali saya akan jelaskan fungsinya masing-masing, ataupun langsung saya praktek langsung. Jadi ini audio instrument ini untuk mendapatkan musik ataupun karaoke-nya ya, jadi musiknya. Nah untuk rekaman live satunya itu terdapat pada open kamera ya. Dan biasanya ini terjadi kalau saya gunakan dua kamera. Kita menggunakan dua kamera untuk live streaming, untuk live maksudnya untuk rekaman teman-teman ya. Jadi biasanya kebalik. Jadi seharusnya live satu ke open kamera, malah saya sambungkan ke audio instrument seperti itu. Jadi intinya kebalik gitu teman-teman ya. Dan selanjutnya untuk memastikan misalnya nih teman-teman ingin memastikan suara masuk atau tidak, itu teman-teman cukup pasang satu mic saja. Ini kita pasang untuk detailnya ya. Jadi kita pasang untuk mencoba suara apakah benar-benar masuk atau tidak. Cukup teman-teman pasang satu mic-nya, ini satu mic. Kemudian ini masuk ke open kamera. Ini seperti ini ya. Ini saya gunakan HP yang kecil aja ya. Ini J7. Ini J2. J2 ya, Samsung Galaxy J2 Prime ya. Ini oke. Jadi saya menggunakan kamera. Nah, di sini ada dua kamera. Oke. Ini saya menggunakan kameranya support sih dua-duanya. Nah, untuk memastikan apakah suara masuk atau tidak, itu kita cukup pasang ini saja ya. Ada mic sama ini live satu. Untuk memastikan apakah kamera sudah masuk atau tidak. Atau mungkin kita juga bisa pasang untuk memastikan ya, teman-teman juga bisa pasang headsetnya ya. Headsetnya kita pasang. Oke, untuk memastikan apakah benar-benar suara masuk atau tidak. Nah, kita pasang dulu. Oke. Nah, untuk memastikan, ini suara tidak masuk ya. Masuk ya, oke. Untuk memastikan
apakah suara masuk di sini, sinkron di sini atau tidak, itu teman-teman pulkan echo-nya. Ini echo-nya, ini bukan volume ya, echo-nya yang besar ini, yang sebelah kanan ini dipulkan biar ketahuan apakah benar-benar masuk atau tidak. Oke, sekarang saya coba saja langsung ya. Oke, ini cuma 3 kita gunakan. Ada untuk headsetnya, kemudian ada mic-nya, kemudian ada live satunya. Oke, kita pasang dulu kameranya ya. Nah, kenapa saya menyuruh untuk memfullkan untuk echo-nya ini? Biar nanti ketahuan apakah masuk atau tidak. Atau juga bisa kita menggunakan efek-efek yang terdapat di bawah ini untuk memastikan masuk atau tidak. Oke, kita nyalakan dulu kameranya. Oke, kita nyalakan kameranya. Kemudian kita pasang videonya. Halo, cek 1 2 3. Halo, 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 cek 1 2 3. Oke, sekarang kita lihat suaranya apa masuk atau tidak. Nah, ini teman-teman. Teman-teman bisa mendengarkan suaranya sinkron atau tidak terdapat pada echo-nya. Nih. Itu kelihatan echo-nya ya. Dan biasanya kalau echo-nya ini tidak apa namanya? Tidak dipulkan, itu tidak ketahuan masuk atau tidak. Nah, kecuali teman-teman pasang efeknya. Kita juga bisa pakai efek bass ataupun yang apa namanya, magicnya atau pitch bend ya, terserah sih itu masuk. Tapi itu paling kentara di echo-nya apa benar-benar masuk atau tidak. Nah, sebelum rekaman teman-teman pastikan seperti tadi ya. Jadi harus teman-teman coba dulu. Harus memastikan apakah kamera benar-benar masuk atau tidak ya. Dan untuk masalah settingnya, ya setupnya, cara settingannya mungkin di video lain saya jelaskan ya, karena mungkin ini terlalu panjang, nanti teman-teman juga bosen ya. Jadi saya cuma menjelaskan di sini permasalahan yang selalu terjadi pada TAF RF8 ini. Nah teman-teman juga, dan juga pasti teman-teman nanti kuasai ya. Seperti juga saya pengalamannya bagaimana menggunakan TAF RF8 sebelumnya ya. Saya sulit sekali, bahkan beberapa kali saya WA, saya telepon untuk betul-betul cara setupnya ini. Oke, mungkin itu saja teman-temannya, cukup permasalahan saja. Nanti untuk masalah bagaimana cara setupnya, bagaimana cara menggunakan efeknya ataupun settingannya, menyambungkan ke apa namanya HP-nya, mungkin di lain waktu saya jelaskan. Oke, jadi yang bagi teman-teman pengguna baru ataupun pendatang baru, silakan di subscribe dulu, di like dulu, di komen-komen dulu ya. Kalau misalnya ada teman-teman pengen request tentang seputar tutorial, silakan komen banyak-banyak. Dan untuk masalah video ini teman-teman tidak puas, silakan juga komen di bawah ya, untuk apa nanti lagi yang akan dijelaskan seperti itu ya kan. Mungkin itu saja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf sekali ya. Thank you. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.